Pertama kami melihat SP3 ini kan diawali dengan adanya pertemuan di Solo ya, Mbak Vena ya. Dan pertemuan di Solo itu sebetulnya kami tidak kaget. Karena pada saat dilakukan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember yang lalu, ini Bang Adi juga hadir pada sesi pertama, kebetulan saya hadir untuk sesi pertama dan sesi kedua. 3 anggota tim kuasa hukum Bang Egy dan kemudian Damai Hari Lubis itu memang quote and quote sudah menyerah terhadap proses hukum ini gitu. Bahkan sebelum mereka melihat ijazah yang ditunjukkan dalam gelar perkara khusus itu, mereka sudah meminta supaya status tersangkanya Bang Egy ini ditinjau ulang atau direview. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang mengagetkan gitu ya, karena memang mereka sudah menyiapkan langkah itu. Dan kemudian puncaknya itu kan pada saat Mas Roy membuka laporan Polda Metro Jaya terhadap 7 orang pendukung Pak Jokowi dan kami umumkan pada hari yang sama itu beberapa jam kemudian Bang Egy sudah datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi gitu ya. Itu fakta yang tidak bisa kita bantah. Kemudian yang kedua dari sisi SP3, SP3 ini memang adalah kewenangan penyidik yang diatur dalam KUHP baru yaitu di pasal 24 KUHP yang baru bahwa penghentian penyidikan itu bisa dasarnya karena adanya restoratif justice, bisa juga karena adanya daluarsa penuntutan, bisa juga karena dasarnya tersangka meninggal dunia, dan bisa juga karena alasan-alasan lain yang bisa dipertimbangkan gitu. Jadi ini betul-betul pelaksanaan dari ketentuan pasal 24 KUHP yang baru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, SP3 inilah adalah SP3 yang pertama kali dalam sejarah KUHP dan KUHP kita yang baru yang diberlakukan sejak tanggal 2 Januari 2026. Jadi ini benar-benar adalah KUHP ini benar-benar adalah SP3 pertama kali dalam sejarah KUHP yang baru. Nah, kalau kita bicara soal restoratif justice, aturan-aturan restoratif justice ini kan dahulunya diatur secara terpisah-pisah. Pada setiap tingkatan penegakan hukum itu punya aturan sendiri-sendiri gitu ya. Di tingkat penyidikan ada Perpol nomor 8 tahun 2021. Kemudian di tingkat penuntutan ada peraturan Jaksa Agung ya. Kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung juga. Nah, begitu kita masuk di dalam hukum pidana nasional baru yaitu era KUHP dan KUHP baru, semua aturan yang tadinya terpisah-pisah itu kemudian dikodifikasi dalam satu KUHP yang baru. Nah, kalau kita bicara bagaimana keluarnya SP3 dasarnya restoratif justice, maka bagi kami ini bukan hanya sekedar ada 2 tersangka kemudian mendapatkan exit tol ya atau keluar dari arena permainan ini, tetapi juga harus kita kritisi baik dari sisi aspek formil maupun aspek material. Kami melihatnya dari sisi aspek formil misalnya, kalau kemudian dasar daripada SP3, karena saya bawa SP3-nya ya, ini SP3 yang saya kantongi, yang saya punya. Nah, kalau kita baca rujukannya, rujukan dari SP3, ini SP3 atas nama Damai Hari Lubis. Ya, kami diberikan akses terhadap surat ini. Kalau kemudian kita baca rujukannya ini A sampai huruf M, itu rujukannya justru tidak menyebut adanya dasar kesepakatan perdamaian antara Pak Joko Widodo dengan 2 tersangka lainnya. Jadi artinya secara aspek formil ada rujukan yang tidak dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan baik gitu, yaitu di ketentuan pasal 79 KUHP yang baru bahwa harus ada surat kesepakatan perdamaian dan kemudian berdasarkan pasal 79 ayat 4 itu harus ada pencabutan LP. Nah, di rujukannya ini nggak ada pencabutan LP dan dasar kesepakatan singkat perdamaian. Saja, jadi Roy Suryo CS tetap melakukan perlawanan hukum? Mas Roy tadi malam saya konfirmasi karena kemarin saya baru tiba dari Singapura, saya konfirmasi dengan Mas Roy tadi malam. Mas Roy mengatakan bahwa sama sekali tidak ada dampak untuk menyurutkan perjuangan ini. Jadi Mas Roy tetap konsisten untuk terus berjuang sampai kemudian ada kepastian hukum terkait dengan status ijazah Pak Joko Widodo yang menurut penelitian mereka 99,9% adalah palsu.